depan kita apel karena Bapak tiba. Yang masih duduk berdiri, siapa? Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku pembina apel menuju mimbar apel. Undangan dipersilakan duduk kembali. Lapor apel kesiapan PPSU dan tenaga kerja kontrak tahun 2015. Siap, dimulai. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya melaporkan pelaksanaan apel pekerja penanganan prasarana dan sarana umum dan pekerja kontrak pada dinas di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut. Dasar hukum pelaksanaan berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang pelaksanaan apel pekerja penanganan prasarana dan sarana umum dan pekerja kontrak pada dinas di Provinsi DKI Jakarta. Maksud dan tujuan dilaksanakannya apel ini adalah untuk menyatukan persepsi dan langkah kerja para pekerja PPSU dan pekerja kontrak
pada dinas dalam rangka memberikan kenyamanan bagi warga kota sehingga dapat terwujud Jakarta yang tertata rapi. Tujuan dilaksanakannya apel ini adalah dapat terciptanya pola kerja yang sesuai dengan aturan, kebutuhan, dan mekanisme oleh masing-masing pekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Waktu dan tempat. Pelaksanaan kegiatan apel ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Agustus tahun 2015, pukul 7.30 sampai dengan selesai bertempat di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Tema apel adalah apel PPSU dan pekerja kontrak Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta, kota modern yang tertata rapi. Peserta apel terdiri dari pekerja penanganan sarana prasarana umum dan pekerja kontrak pada dinas berjumlah 33.099 orang dengan rincian sebagai berikut. PPSU Kelurahan berjumlah 12.613 orang terdiri dari A. Jakarta Pusat 1.761 orang, Jakarta Utara 2.012 orang, Jakarta Barat 2.022 orang, Jakarta Selatan 3.235 orang, Jakarta Timur 3.158 orang, Kabupaten Kepulauan Seribu 245 orang. 2. Pekerja kontrak pada dinas berjumlah 20.486 orang terdiri dari pertamanan dan pemakaman 5.352 orang, perhubungan 76 orang, bina marga 520 orang, tata air 980 orang, dan kebersihan 13.050 orang. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan hormat, mohon Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta berkenan memberikan arahan dalam apel ini. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pembina apel. Barisan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat, tidur. Yang saya hormati para anggota Forkominda dan mewakili, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para pejabat Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para wali kota, bupati, para camat dan lurah, yang saya hormati para petugas pekerja penanganan prasarana dan sarana umum, yang saya hormati juga para pekerja kontrak pada dinas teknis, hadirin undangan, selamat pagi. Pada kesempatan ini masih di bulan Syawal, saya mau sampaikan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, pertama-tama juga kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Pada hari ini kita mempunyai kesempatan untuk ketemu. Nah, saya ingin sampaikan pada saudara-saudara semua, kenapa saudara direkrut dan dikumpulkan. Ini tentu kita mau memulai sebuah babak baru. Ini adalah ulang tahun ke-70 negara kita, berarti Jakarta juga yang ke-70 tahun. Ini tidak boleh lagi berantakan, kotor di mana-mana, got mampet di mana-mana, tidak ada yang bekerja, tidak ada yang peduli. Jadi saudara-saudara direkrut, ini bukan hal yang memalukan buat saudara kerja. Karena saya ada yang mendengar berkata demikian, seolah-olah ini adalah pegawai yang pekerjaan yang kotor, yang rendahan. Kalau kita menggunakan teologi agama untuk menilai, justru pekerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh orang lain karena dianggap itu tabu, dianggap itu kotor, dikerjakan oleh kita untuk manfaat orang banyak, ini yang pahalanya paling besar sebetulnya. Jadi saudara tidak perlu malu untuk itu. Saya masih ingat, saya punya teman dulu, sekarang sudah kolonel, letnan kolonel TNI AU. Saya waktu jadi bupati,
kita sering kumpul dengan istilahnya Muspida dulu, forum komunikasi konsultasi antar pimpinan daerah ini, Forkominda. Dia bilang ini sama saya, mas, ini teman-teman pada bilang ini mas, ini bupati bisa bertahan berapa bulan ya, kalau tidak mau korupsi, tidak mau terima suap. Mungkin beberapa bulan sudah jatuh bupatinya. Nah sekarang dia sudah kolonel, kemarin saya undang makan siang di kantor. Lalu saya bilang, masih ingat gak mas, yang mas sampaikan dulu? Apa? Yang bilang saya kapan jatuh karena tidak mau terima suap. Jadi pejabat kerja saja untuk orang lain, tidak mau korupsi, melawan semua yang korup. Saya bilang jadi gubernur DKI hari ini, saya bilang. Mana pernah pikir dari Belitung Timur, saya bilang. Saya mau cerita ini, saya mau sampaikan pada saudara-saudara semua. Selama nawaitu kita benar, selama kita bekerja untuk manfaat orang banyak, kita melawan kezoliman, pasti Tuhan akan menolong kita. Tidak mungkin bisa dibiarkan. Kalau sampai kita diizinkan mati pun, Tuhan akan bangkitkan ribuan lagi yang seperti kita untuk melawan. Kenapa kita takut? Nah sekarang saya sengaja bicara seperti sama saudara semua, karena tugas saudara ini berat di lapangan. Yang namanya premanisme, namanya orang buang sampah sembarangan, belum lagi ada oknum-oknum mandor yang memeras saudara-saudara di lapangan. Ya kan? Waktu saya pertama kali masuk ke Jakarta, saya begitu pelajari, hampir semua itu dikasih kepada perusahaan-perusahaan outsourcing. Dan saudara yang kontrak, yang kerja dengan perusahaan outsourcing, itu dibayar di bawah UMP itu. Udah dibayar UMP, jumlah yang kerja pun dibohongin. Banyak nama yang ngajukan ke DKI, jumlah orang, gaji yang dibayar pakai UMP, tapi praktek lapangan tidak. Belum lagi peralatan, baju, semua yang dihitung tidak pernah dikasih. Makanya kami memotong, kami mencari kerjasama dengan RKPP. Akhirnya kami ketemu satu formula kontrak individual. Jadi saudara ini kontrak langsung dengan DKI, langsung kami berikan kartu ATM Bank DKI, sehingga menerima gaji sendiri. Tapi pada awalnya masih ketemu juga di lapangan, kami temukan. Saya menurunkan banyak sekali intel sebetulnya untuk mata-matain. Saya temukan banyak sekali mandor-mandor yang oknum-oknum bahkan pejabat terlibat menggunakan tangan kotor mandor. Ini ATM-nya dipegang dia yang narik duit. Jadi saudara tidak pernah pegang ini ATM. Sampai sekarang pun masih ada yang berkelakuan seperti itu. Saya mau kumpulkan, saya ingin saudara berani melawan. Kenapa takut? Saya ada di depan. Saudara bisa SMS saya, bisa datang ketemu saya. Saya inginkan lakukan perlawanan, penindasan seperti itu. Ini harus jelas posisi kita. Tapi saudara juga harus perhatikan juga, ada juga yang palsu aspal di tengah saudara, yang tidak pernah bekerja, hanya mendaftarkan nama, minta aja 500.000 sebulan. Jadi 2,2 juta dimakan dari oknum mandor atau pejabat yang bersangkutan. Sehingga lokasi kerja saya minta tidak pernah berikan kepada saya. Nah ini juga harus kita perhatikan. Saya sudah minta kepada seluruh pejabat yang merekrut saudara kontrak itu, saudara harus dilengkapi dengan BPJS kesehatan maupun tenaga kerja. Sehingga masa depan saudara ada pensiun, ada asuransi kecelakaan, ada asuransi kematian, semua menjadi lengkap. Jadi saudara tidak ada beda dengan pegawai negeri sipil. Saya juga minta dinas perumahan membangun banyak rumah susun, diutamakan berikan pada saudara untuk tinggal rumah-rumah susun. Saya juga minta kepada dinas pendidikan untuk
melacak anak-anak saudara yang membutuhkan KJP untuk sekolah. Karena gaji UMP itu tidak mungkin membuat saudara punya 2-3 anak mampu menyekolahkan kalau sekolah di swasta. Kebutuhan hidup layak itu hanya 2,5 juta buat satu orang. Makanya saya mau mendorong ini semua harus dipenuhi. Ada BPJS, ada KJP, dan saya juga sudah instruksikan kepada Transjakarta, saudara-saudara yang menunjukkan kartu ATM Bank DKI itu bebas naik bus Transjakarta, tidak lain. Supaya saudara tidak ada alasan kerjanya tempat yang jauh habis ongkos. Coba tanya Pak Lurah, Bu Lurah yang ada di sini. Banyak yang tidak berhasil merekrut PPSU. Karena memang ada kelurahan yang orangnya tidak bisa kerja. Ada kelurahan yang kelebihan PPSU. Nah ini bisa kerja di kelurahan yang lain. Ini pekerjaan yang mulia dan terhormat. Jadi harus kita terima. Nah sama kalau jadi pejabat, orang tanya sama saya, kenapa kamu mau ambil jadi pejabat? Kata bapak saya almarhum, jadi pengusaha itu urutan nomor 6 mulianya, tapi jadi pejabat nomor 1 mulianya, asal tidak terima suap, tidak korupsi, dan tidak berpihak pada orang yang lain. Ini nomor 1. Jadi pekerjaan yang stigma orang mengatakan tidak mungkin ada yang mau lakukan, tidak mungkin ada pejabat jujur, tidak mungkin ada pejabat kerja keras, tidak mungkin pejabat yang taat konstitusi bukan pada konstituen. Itu kita patahkan, tidak betul. Pejabat harus adil. Nah ini yang mau kita lakukan. Jadi saya harap saudara-saudara semua harus memelihara dengan baik kartu ATM ini. Karena combo ini untuk naik bus, bantuan, pembayaran gaji semua ada di sini. Saudara juga bisa belanja, semua ada di sini. Tapi kartu Jakarta Pintar tidak bisa ditarik uang kontan lagi. Itu hanya beli perlengkapan sekolah, buku-buku dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi saya minta Bapak Ibu juga, saudara juga harus bantu saya mengatasi di lapangan ada orang gadungan berbaju seperti saudara, tapi minta-minta uang di tengah jalan nyapu sampai malam, seolah-olah kasihan dia. Nah ini juga harus bantu. Jadi saya tidak mau istilah ada 1 hari 1 jam Jakarta kotor. Semua harus dibagi pekerjaan dengan baik. Istilahnya 1 puntung rokok pun tidak baik kelihatan ada di Jakarta. Harus dipungut semua, harus dibersihkan semua, dan semua harus kompak. Tidak ada bicara ini PHL taman, ini PHL-nya PU, ini PHL kebersihan, ini PBSU, tidak ada. Harus pembagian. Maka lurah camat adalah pengelola, istilahnya manajer sebuah wilayah. Nanti bakal lihat ada lampu jalan yang rusak, semua dimulai diperhatikan. Jadi saudara ini seperti orang yang memperhatikan wilayah ini. Inilah hadiah terbesar saya pikir buat Jakarta di ulang tahun yang ke-70. Tetap aja ada yang sirik kita bantu seperti ini. Jakarta penduduknya yang ber-KTP kira-kira 7 juta orang. Saudara hanya belasan ribu. Tidak ada artinya jumlahnya. Tapi ada oknum-oknum atau orang politik yang ketakutan. Saudara akan memilih saya kembali jadi gubernur memanfaatkan seperti ini. Makanya saya sampaikan pada saudara-saudara, kalau pemilihan 2017 kalau saya bisa ikut, ada yang lebih jujur dari saya, ada kerja keras lebih baik dari saya, dan ada yang mau urus Jakarta lebih baik dari saya. Jangan pilih saya. Kalau saudara pilih saya, saudara bodoh. Kenapa ada yang lebih baik dari saya, saudara memilih saya? Pilih yang lebih baik dari saya. Jadi saya ingatkan, jangan pilih saya kalau ada yang lebih baik dari saya. Karena itu kebodohan buat saudara. Memilih gubernur yang lebih baik tidak mau. Jadi ini harus jelas posisi kita. Ya saya sampaikan ini.
Mungkin saudara tidak pernah dengar ada pejabat politik, gubernur yang sampaikan begitu keras kepada saudara. Kalau ada yang lebih baik dari saya, memilih saya, saudara bodoh semua. Karena ada yang lebih baik, kenapa pilih saya? Saya ulang-ulang kalimat ini. Jadi ini sangat jelas. Lurah camat juga tidak perlu galang kampanye buat saya. Tidak perlu galang KTP buat saya. Kalau Anda tidak benar, tetap saya pecat, tidak ada urusan. Ya, saya menantang semua yang namanya politisi yang hebat berani tidak bicara seperti saya. Saya benar-benar politisi berani seperti ini. Karena memang cuma maunya berkuasa untuk maling, untuk apa? Ini yang saya mau tantang. Ini stigma yang mau kita bangun. Ya, tapi saya juga ingatkan saudara, kalau saudara malas tidak masuk, bermain-main dengan absensi, bermain-main dengan cuma kartu, tapi tidak bertanggung jawab untuk wilayahnya, saya tidak segan-segan pecat saudara, bahkan bawa saudara ke kantor polisi. Ini harus jelas ini posisi kita. Ya, jadi saya akan perhatikan saudara, tapi saudara juga punya tanggung jawab ketika menerima gaji uang rakyat. Ya, saya kira kita cukup jelas perjanjian kita. Saya tidak ingin PPSU seperti itu. Bahkan misalnya ada dari saudara-saudara yang muda yang pengen kuliah, memang tesnya bagus, mau ambil kuliah malam, coba ajukan kepada saya. Mungkin saudara, di antara saudara bisa ada yang jadi sarjana. Jadi ini harus jelas ya kita posisinya. Lalu kalau anak-anak saudara memang pintar, mau kuliah, ada masalah, juga boleh sampai pada saya. Ada yang butuh kursi roda, ada yang butuh tongkat, keluarganya yang susah, boleh ajukan juga kepada saya. Ya, supaya dia bisa dorong keluarganya yang sakit untuk berjemur. Kalau ada ijazah, saudaranya, anaknya yang nyangkut di swasta karena nggak mampu bayar, ada hutang, boleh ajukan ke saya juga untuk kita tebus. Yang penting saudara harus yakin ini pekerjaan mulia, saudara dibayar dengan baik. Sebetulnya kalau saudara punya 2 anak atau 3 anak, saudara dibayar tuh hampir 5 juta sebulan sebetulnya. Karena anak saudara itu bisa dapat 800 ribuan SMA 1 bulan, SMP 600 ribuan, SD 200 ribuan. Terus tidak perlu bayar naik bus. Saudara dikasih juga asuransi kesehatan, dikasih BPJS juga tenaga kerja, dikasih rumah yang subsidi, hanya bayar 5.000 per hari. Saudara digaji hampir 5 juta sebetulnya. Nah itu baru cukup hidup. Tapi kalau saudara tidak bantu kita masing-masing, ini kan kampung saudara juga, orang Jakarta semua kan ini. Bersihkan kampung dapat uang, masa nggak mau? Dapat nama baik lagi kan? Nanti orang akan bilang, ini siapa yang bersihkan? Oh ini, PPSU ini kebanggaan korps kita. Jakarta Pusat bersih, karena siapa? Ada PPSU Jakarta Pusat. Utara juga demikian. Nah saya harap di ulang tahun ke-70 ini, kita mulai sebuah babak baru, Jakarta betul-betul bebas dari sampah. Ya, sampah yang kecil-kecil, di gang kecil, di selokan kecil, semua harus bersih. Tidak ada toleransi. Sekali lagi terima kasih untuk dedikasi saudara semua. Saya sudah melihat para lurah juga sangat senang dapatkan PPSU yang rajin. Yang tidak rajin hanya beberapa persen saja, yang malas. Nah itu kita pecat bersama ya, supaya jangan istilah peribahasa dulu, nila setitik rusak susu sebelangah katanya. Rusak nama orang PPSU gara-gara hanya sekelompok orang seperti itu. Nah hari ini juga saudara juga harus percaya, pejabat di DKI sekarang baik-baik. Yang kurang baik itu masih khilaf saja. Ya, jadi kalau masih terus khilaf, laporkan sama saya, kita sekolahkan ke Diklat. Yang khilafnya itu jadi baik kembali. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk pagi ini. Dan saya ingin melihat mulai hari ini Jakarta betul-betul diserbu dari orang-orang yang mempunyai hati
menjaga Jakarta bersih dan rapi. Terima kasih. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan asma-Mu, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Mu jualah. Di pagi duha ini kami dapat mengikuti apel PPSU dan pekerja kontrak pada dinas di Provinsi DKI Jakarta. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini Engkau berikan amanah dan kepercayaan kepada kami, khususnya para pekerja penanganan prasarana dan sarana umum dan pekerja kontrak pada dinas teknis di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan, keteguhan hati, kemantapan iman, kesabaran yang luas agar kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kami di Provinsi DKI Jakarta. Ya Allah, ya Tuhan kami, menjelang hari kemerdekaan yang ke-70, kami sadar masih banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan dalam upaya membangun Jakarta. Karenanya duhai Allah yang maha gagah dan maha perkasa, hamparkan di hadapan kami para aparatur pemerintah dan seluruh elemen masyarakat kota tercinta ini perbadani petunjuk dan hidayah-Mu. Bimbing dan tolonglah kami agar kami mampu membangun Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang senantiasa Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan guru-guru kami. Bila mereka masih hidup ya Allah, muliakan mereka, namun bila mereka telah tiada, ampuni dosanya, terima amal kebaikannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, maka kabulkanlah segala doa dan pinta kami. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa a'malana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel. Angkat. Angkat. Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel menuju tenda kehormatan. Barisan diistirahatkan. Seluruh barisan istirahat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah apel dilaksanakan, Bapak Ibu untuk PPSU melakukan kerja bakti massal untuk PPSU Jakarta Pusat, kerja bakti massal di Taman Cawan Tengah Monas. Kemudian untuk PPSU Jakarta Utara di Taman Sisi Utara. Kemudian PPSU Jakarta Barat, Taman Sisi Barat. PPSU Jakarta Timur di Taman Sisi Timur. PPSU Jakarta Selatan, Taman Sisi Selatan.
PPSU Pulau Seribu di taman dan saluran di bawah kolong kereta api antara Mabes Angkatan Darat dan Istiqlal. Kemudian Dinas Kebersihan membersihkan komplok tengah kawasan Monas. Kemudian Dinas Tata Air membersihkan saluran Monas. Dinas Bina Marga membersihkan jalan di. Terima kasih dan mohon untuk menyesuaikan. Wartawan memodor sebenarnya sudah ada sebelumnya. Udah ketemu, kita udah beberapa kasus, makanya pada presentasi kita kumpulin. Jadi sebetulnya itu saya katakan, saya suka bercanda, saya setiap pagi minum pil PPG, pura-pura goblok, pura-pura gila gitu. Saya tahu semua kok kelakuan, misalnya Satpol PP, saya ada instruksikan pada Pak Buku, Satpol PP di kelurahan itu nggak boleh lebih dari setahun, ada berapa bulan harus diputar. Pada 6 tahun, 8 tahun ya jadi mafia juga, main dengan oknum RW, nyewain semua, store menyetor. Nah ini juga banyak oknumnya, dipinjemin, pinjem lama, waktu kita kejar target, dikasih 500.000. Ya orang yang mau kan, 500.000 kalau saya kerja kok. Saya minta dia gelar pasukan, nggak bisa. Makanya saya gelar begini. Nah ini masih ada yang beberapa asli nggak asli. Nah saya harapkan saya sampaikan begini, saya serius. Saya ingin sampaikan pada mereka, saya nggak pernah takut sama siapapun. Kalau Anda udah curangin uang rakyat, saya lawan. Nah ini kan banyak orang yang jujur-jujur. Dulu kita ngabiskan triliunan uang, itu dimakan swasta. Ngangkut sampah macam-macam. Sekarang dari tiap kelurahan, kita PPSU kita mau kasih 1 kijang pickup, 1 truk M6 ban. Semua kita kasih, selain ada kebersihan. Jadi mereka akan kerja dengan baik, langsung gaji di mereka. Kalau dulu kan perusahaan ngitungnya bisa 1.000 orang, padahal dia cuma 200 nama doang, terus UMP. Kita kasih di bawah nggak UMP. Nah sekarang mendingan langsung, itu langsung, ada juga mandor yang jahat. ATM-nya dipegang. Jadi dia tarik duit gajian, maunya saya kan pekerja ini pegang sendiri, tarik duit sendiri, belanja sendiri. Nah kalau dia malas ya pecat, kita kontrak harian. Tapi kesejahteraan mereka kita juga perhatikan. Misalnya anak sekolah, nggak mungkin dia biayain anak sekolah 2 atau 3 SMA. Dia nggak mungkin bikin rumah di Jakarta, padahal dia tinggal dekat. Dan nggak mungkin tiap kelurahan punya kecukupan pegawai. Ya mungkin mesti nyebrang kota, nyebrang ke kelurahan. Duitnya dari mana? Mungkin naik Transjakarta tidak perlu bayar. Atau tunjukkan ini. Lalu Transjakarta kan cuma di jalan protokol, belum sampai ke Nyamping. Makanya kita mau mengintegrasikan Kopami Kopaja supaya nanti Kopami Kopaja yang dibayar rupiah per kilometer, pekerja-pekerja hari lepas bayar juga tidak kena lagi. Nah rumah BPJS juga, kalau ada kecelakaan gimana? Kalau meninggal gimana? Tinggalin warisan buat anak ini gimana? Nah kita ingin mereka dijamin asuransi. Nah sehingga dengan jamin seperti itu kami harap nanti anaknya bisa berubah nasib, bisa jadi sarjana, bisa jadi PNS. Ini yang mau kita lakukan, jadi satu generasi akan lebih baik. Dan mereka tentu punya tanggung jawab besar untuk Jakarta ini. Nah mereka orang Jakarta kan, saya sampaikan ini bukan cuma dapat gaji, Anda harus merasa bangga jadi orang yang membersihkan Jakarta. Nah saya kenapa mesti kerja keras Jakarta? Oh saya bangga dong anak cucu saya. Kalau sejaman saya jadi gubernur, Jakarta bisa tertata rapi, tapi yang manusiawi. Ini nggak bisa dibeli dengan uang. Ini sesuatu yang nggak bisa dibayar apapun. Nah ini yang saya ingin dorong PPSU lakukan seperti itu. Dan wali kota semua juga saya tugaskan yang sama. Pol PP semua. Saya kira ini makin baik. Sekarang saya kira PNS DKI makin tahu siapa saya sekarang saya kira. Kalau Anda masih ngeyel, pasti saya stopin terus. Gak ada alasan saya bilang. Ya saya kira itu, saya mau ke... cukup dulu ya, cukup ya, cukup dulu. Kamu lihat aja, masuk ke Google, cari aja anggota DPRD yang ngomongin saya mau memanfaatkan PPSU untuk KTP, untuk menangkap biar nggak ada. Cukup dulu ya, Kamu cari aja di Google.
TV apa? Apa aja boleh. Wow, apa aja boleh keluar. Kalau TV yang jelas masuk. Masuk ini nih, minum nih. Ikut. Lebar. Buka maaf ya. Ayo. Pembayaran gaji semua ada di sini. Saudara juga bisa belanja, semua ada di sini. Tapi kartu Jakarta Pintar tidak bisa ditarik uang kontan lagi. Itu hanya beli perlengkapan sekolah, buku-buku dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi saya minta Bapak Ibu juga, saudara juga harus bantu saya mengatasi. Di lapangan ada orang gadungan berbaju seperti saudara, tapi minta uang di tengah jalan nyapu sampai malam, seolah-olah kasihan dia. Nah, ini juga harus bantu. Jadi saya tidak mau istilah ada 1 hari 1 jam Jakarta kotor. Semua harus dibagi pekerjaan dengan baik. Istilahnya 1 puntung rokok pun tidak baik kelihatan ada di Jakarta. Harus dipungut semua, harus dibersihkan semua, dan semua harus kompak. Tidak ada bicara ini PHL taman, ini PHL-nya PU, ini PHL kebersihan, ini PBSU, tidak ada. Harus pembagian. Maka lurah camat adalah pengelola, istilahnya manajer sebuah wilayah. Nanti bakal lihat ada lampu jalan yang rusak, semua dimulai diperhatikan. Jadi saudara ini seperti orang yang memperhatikan wilayah ini. Inilah hadiah terbesar saya pikir buat Jakarta di ulang tahun yang ke-70. Tetap aja ada yang sirik kita bantu seperti ini. Jakarta penduduknya yang ber-KTP kira-kira 7 juta orang. Saudara hanya belasan ribu. Tidak ada artinya jumlahnya. Tapi ada oknum-oknum atau orang politik yang ketakutan. Saudara akan memilih saya kembali jadi gubernur memanfaatkan seperti ini. Makanya saya sampaikan pada saudara-saudara, kalau pemilihan 2017 kalau saya bisa ikut, ada yang lebih jujur dari saya, ada kerja keras lebih baik dari saya, dan ada yang mau urus Jakarta lebih baik dari saya. Jangan pilih saya. Kalau saudara pilih saya, saudara bodoh. Kenapa ada yang lebih baik dari saya, saudara memilih saya? Pilih yang lebih baik dari saya. Jadi saya ingatkan, jangan pilih saya kalau ada yang lebih baik dari saya. Karena itu kebodohan buat saudara. Memilih gubernur yang lebih baik tidak mau. Jadi ini harus jelas posisi kita. Ya, saya sampaikan ini. Mungkin saudara tidak pernah dengar ada pejabat politik gubernur yang sampaikan begitu keras kepada saudara. Kalau ada yang lebih baik dari saya, memilih saya, saudara bodoh semua. Karena ada yang lebih baik, kenapa pilih saya? Saya ulang-ulang kalimat ini. Jadi ini sangat jelas. Lurah camat juga tidak perlu galang kampanye buat saya. Tidak perlu galang KTP buat saya. Kalau Anda tidak benar, tetap saya pecat, tidak ada urusan. Ya, saya menantang semua yang namanya politisi yang hebat berani tidak bicara seperti saya. Saya benar-benar politisi berani seperti ini. Karena memang cuma maunya berkuasa untuk maling, untuk apa? Ini yang saya mau tantang. Ini stigma yang mau kita bangun. Ya, tapi saya juga ingatkan saudara, kalau saudara malas tidak masuk, bermain-main dengan absensi, bermain-main dengan cuma kartu, tapi tidak bertanggung jawab untuk wilayahnya, saya tidak segan-segan pecat saudara, bahkan bawa saudara ke kantor polisi. Ini harus jelas ini posisi kita. Ya, jadi saya akan perhatikan saudara, tapi saudara juga punya tanggung jawab ketika menerima gaji uang rakyat. Ya, saya kira kita cukup jelas perjanjian kita. Saya tidak ingin
PPSU seperti itu. Bahkan misalnya ada dari saudara-saudara yang muda yang pengen kuliah, memang tesnya bagus, mau ambil kuliah malam, coba ajukan kepada saya. Mungkin saudara, di antara saudara bisa ada yang jadi sarjana. Jadi ini harus jelas ya kita posisinya. Lalu kalau anak-anak saudara memang pintar, mau kuliah, ada masalah, juga boleh sampai pada saya. Ada yang butuh kursi roda, ada yang butuh tongkat, keluarganya yang susah, boleh ajukan juga kepada saya. Ya, supaya dia bisa dorong keluarganya yang sakit untuk berjemur. Kalau ada ijazah, saudaranya, anaknya yang nyangkut di swasta karena nggak mampu bayar, ada hutang, boleh ajukan ke saya juga untuk kita tebus. Yang penting saudara harus yakin ini pekerjaan mulia, saudara dibayar dengan baik. Sebetulnya kalau saudara punya 2 anak atau 3 anak, saudara dibayar tuh hampir 5 juta sebulan sebetulnya. Karena anak saudara itu bisa dapat 800 ribuan SMA 1 bulan, SMP 600 ribuan, SD 200 ribuan. Terus tidak perlu bayar naik bus. Saudara dikasih juga asuransi kesehatan, dikasih BPJS juga. Tenaga saudara ini berat di lapangan. Yang namanya premanisme, namanya orang buang sampah sembarangan, belum lagi ada oknum-oknum mandor yang memeras saudara-saudara di lapangan. Ya kan? Waktu saya pertama kali masuk ke Jakarta, saya begitu pelajari, hampir semua itu dikasih kepada perusahaan-perusahaan outsourcing. Dan saudara yang kontrak, yang kerja dengan perusahaan outsourcing, itu dibayar di bawah UMP. Udah dibayar UMP, jumlah yang kerja pun dibohongin. Banyak nama yang mengajukan ke DKI, jumlah orang, gaji yang dibayar pakai UMP, tapi praktek lapangan tidak. Belum lagi peralatan, baju, semua yang dihitung tidak pernah dikasih. Makanya kami memotong, kami mencari kerjasama dengan RKPP. Akhirnya kami ketemu satu formula kontrak individual. Jadi saudara ini kontrak langsung dengan DKI, langsung kami berikan kartu ATM Bank DKI, sehingga menerima gaji sendiri. Tapi pada awalnya masih ketemu juga di lapangan, kami temukan. Saya menurunkan banyak sekali intel sebetulnya untuk mata-matain. Saya temukan banyak sekali mandor-mandor yang oknum-oknum bahkan pejabat terlibat menggunakan tangan kotor mandor. Ini ATM-nya dipegang dia yang narik duit. Jadi saudara tidak pernah pegang ini ATM. Sampai sekarang pun masih ada yang berkelakuan seperti itu. Saya mau kumpulkan, saya ingin saudara berani melawan. Kenapa takut? Saya ada di depan. Saudara bisa SMS saya, bisa datang ketemu saya. Saya ingin lakukan perlawanan, penindasan seperti itu. Ini harus jelas posisi kita. Tapi saudara juga harus perhatikan juga, ada juga yang palsu aspal di tengah saudara, yang tidak pernah bekerja, hanya mendaftarkan nama, minta aja 500.000 sebulan. Jadi 2,2 juta dimakan dari oknum mandor atau pejabat yang bersangkutan. Sehingga lokasi kerja saya minta tidak pernah berikan kepada saya. Nah ini juga harus kita perhatikan. Saya sudah minta kepada seluruh pejabat yang merekrut saudara kontrak itu, saudara harus dilengkapi dengan BPJS kesehatan maupun tenaga kerja. Sehingga masa depan saudara ada pensiun, ada asuransi kecelakaan, ada asuransi kematian, semua menjadi lengkap. Jadi saudara tidak ada beda dengan pegawai negeri sipil. Saya juga minta dinas perumahan membangun banyak rumah susun, diutamakan berikan pada saudara untuk tinggal rumah-rumah susun.
Saya juga minta kepada Dinas Pendidikan untuk melacak anak-anak saudara yang membutuhkan KJP untuk sekolah. Karena gaji UMP itu tidak mungkin membuat saudara punya 2-3 anak mampu menyekolahkan kalau sekolah di swasta. Kebutuhan hidup layak itu hanya 2,5 juta buat satu orang. Makanya saya mau mendorong ini semua harus dipenuhi. Ada BPJS, ada KJP, dan saya juga sudah instruksikan kepada Transjakarta, saudara-saudara yang menunjukkan kartu ATM Bank DKI itu bebas naik bus Transjakarta, tidak lain. Supaya saudara tidak ada alasan kerjanya tempat yang jauh habis ongkos. Coba tanya Pak Lurah, Bu Lurah yang ada di sini. Banyak yang tidak berhasil merekrut PPSU karena memang ada kelurahan yang orangnya tidak bisa kerja, ada kelurahan yang kelebihan PPSU. Nah, ini bisa kerja di kelurahan yang lain. Ini pekerjaan yang mulia dan terhormat. Jadi harus kita terima. Nah, sama kalau jadi pejabat, orang tanya sama saya, kenapa kamu mau ambil jadi pejabat? Kata bapak saya almarhum, jadi pengusaha itu urutan nomor 6 mulianya, tapi jadi pejabat nomor 1 mulianya, asal tidak terima suap, tidak korupsi, dan tidak berpihak pada orang lain. Ini nomor 1. Jadi pekerjaan yang stigma orang mengatakan tidak mungkin ada yang mau lakukan, tidak mungkin ada pejabat jujur, tidak mungkin ada pejabat kerja keras, tidak mungkin pejabat yang taat konstitusi bukan pada konstituen. Itu kita patahkan, tidak betul. Pejabat harus adil. Nah, ini yang mau kita lakukan. Jadi saya harap saudara-saudara semua harus memelihara dengan baik kartu ATM ini. Karena combo ini untuk naik bus, bantu pelaksana umum dan pekerja kontrak pada dinas berjumlah 33.099 orang dengan rincian sebagai berikut. PPSU kelurahan berjumlah 12.613 orang, terdiri dari A. Jakarta Pusat 1.761 orang, Jakarta Utara 2.012 orang, Jakarta Barat 2.022 orang, Jakarta Selatan 3.235 orang, Jakarta Timur 3.158 orang, Kabupaten Kepulauan Seribu 245 orang. 2. Pekerja kontrak pada dinas berjumlah 20.486 orang, terdiri dari pertamanan dan pemakaman 5.352 orang, perhubungan 76 orang, bina marga 520 orang, tata air 980 orang, dan kebersihan 13.050 orang. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan hormat, mohon Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta berkenan memberikan arahan dalam apel ini. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pembina apel. Barisan diistirahatkan. Untuk perhatian, silakan tidur. Yang saya hormati para anggota Forkominda atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para pejabat Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para wali kota, bupati, para camat dan lurah, yang saya hormati para petugas pekerja penanganan prasarana dan sarana umum, yang saya hormati juga para pekerja kontrak pada dinas teknis, hadirin undangan, selamat pagi. Pada kesempatan ini masih di bulan Syawal, saya mau sampaikan juga minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Ya, pertama-tama juga kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Pada hari ini kita mempunyai kesempatan untuk ketemu. Nah, saya
ingin sampaikan pada saudara-saudara semua, kenapa saudara direkrut dan dikumpulkan. Ini tentu kita mau memulai sebuah babak baru. Ini adalah ulang tahun ke-70 negara kita. Berarti Jakarta juga yang ke-70 tahun. Ini tidak boleh lagi berantakan, kotor di mana-mana, got mampet di mana-mana, tidak ada yang bekerja, tidak ada yang peduli. Jadi saudara-saudara direkrut, ini bukan hal yang memalukan buat saudara kerja. Karena saya ada yang mendengar berkata demikian, seolah-olah ini adalah pegawai yang pekerjaan yang kotor, yang rendahan. Kalau kita menggunakan teologi agama untuk menilai, justru pekerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh orang lain karena dianggap itu tabu, dianggap itu kotor, dikerjakan oleh orang kita untuk manfaat orang banyak, ini yang pahalanya paling besar sebetulnya. Jadi saudara tidak perlu malu untuk itu. Saya masih ingat, saya punya teman dulu, sekarang sudah kolonel, letnan kolonel TNI AU. Saya waktu jadi bupati, kita sering kumpul dengan istilahnya Muspida dulu, forum komunikasi konsultasi antar pimpinan daerah ini, Forkominda. Dia bilang ini sama saya, Mas, ini teman-teman pada bilang ini Mas, ini bupati bisa bertahan berapa bulan ya? Kalau tidak mau korupsi, tidak mau terima suap. Mungkin beberapa bulan sudah jatuh bupatinya. Nah sekarang beliau sudah kolonel, kemarin saya undang makan siang di kantor. Lalu saya bilang, masih ingat gak Mas? Yang Mas sampaikan dulu. Apa? Yang bilang saya kapan jatuh? Karena tidak mau terima suap. Jadi pejabat kerja saja untuk orang lain, tidak mau korupsi, melawan semua yang korup. Saya bilang jadi gubernur DKI hari ini, saya bilang. Mana pernah pikir dari Belitung Timur, saya bilang. Saya mau cerita ini, saya mau sampaikan pada saudara-saudara semua. Selama nawaitu kita benar, selama kita bekerja untuk manfaat orang banyak, kita melawan kezoliman, pasti Tuhan akan menolong kita. Tidak mungkin bisa dibiarkan. Kalau sampai kita diizinkan mati pun, Tuhan akan bangkitkan ribuan lagi yang seperti kita untuk melawan. Kenapa kita takut? Nah sekarang saya sengaja bicara seperti sama saudara semua, karena tugas kerja, dikasih rumah yang subsidi, hanya bayar 5.000 per hari. Saudara digaji sampai 5 juta sebetulnya. Nah itu baru cukup hidup. Tapi kalau saudara tidak bantu kita masing-masing, ini kan kampung saudara juga, orang Jakarta semua kan ini. Bersihkan kampung dapat uang, masa nggak mau? Dapat nama baik lagi kan? Nanti orang akan bilang, ini siapa yang bersihkan? Oh ini, PPSU ini kebanggaan Kops kita. Jakarta Pusat bersih, karena siapa? Karena PPSU Jakarta Pusat. Utara juga demikian. Nah saya harap di ulang tahun ke-70 ini, kita mulai sebuah babak baru. Jakarta betul-betul bebas dari sampah. Ya, sampah yang kecil-kecil di gang kecil, di selokan kecil semua harus bersih. Tidak ada toleransi. Sekali lagi terima kasih untuk dedikasi saudara semua. Saya sudah melihat para lurah juga sangat senang dapatkan PPSU yang rajin. Yang tidak rajin hanya beberapa persen saja. Yang malas, nah itu kita pecat bersama ya, supaya jangan istilah peribahasa dulu, nila setitik rusak susu sebelangah katanya. Rusak nama orang PPSU gara-gara hanya sekelompok orang seperti itu. Nah hari ini juga saudara juga harus percaya, pejabat di DKI sekarang baik-baik. Yang kurang baik itu masih khilaf saja. Ya, jadi kalau masih terus khilaf, laporkan sama saya, kita sekolahkan ke Diklat. Biar khilafnya itu jadi baik kembali. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk pagi ini.
Dan saya ingin melihat mulai hari ini Jakarta betul-betul diserbu dari orang-orang yang mempunyai hati menjaga Jakarta bersih dan rapi. Terima kasih. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hamdan na'imin hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami agungkan asma-Mu, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Mu jualah. Di pagi duha ini kami dapat mengikuti apel PPSU dan pekerja kontrak pada dinas di Provinsi DKI Jakarta. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini Engkau berikan amanah dan kepercayaan kepada kami, khususnya para pekerja penanganan prasarana dan sarana umum dan pekerja kontrak pada dinas teknis di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan, keteguhan hati, kemantapan iman, kesabaran yang luas agar kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kami di Provinsi DKI Jakarta. Ya Allah ya Tuhan kami, menjelang hari kemerdekaan yang ke-70, kami sadar masih banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan dalam upaya membangun Jakarta. Karenanya duhai Allah yang maha gagah dan maha perkasa, hamparkan di hadapan kami para aparatur pemerintah dan seluruh elemen masyarakat kota tercinta ini perbanani petunjuk dan hidayah-Mu. Bimbing dan tolonglah kami agar kami mampu membangun Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang senantiasa Engkau ridhoi. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan guru-guru kami. Bila mereka masih hidup ya Allah, muliakan mereka, namun bila mereka telah tiada, ampuni dosanya, terima amal kebaikannya. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, maka kabulkanlah segala doa dan pinta kami. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa a'malana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina persiapan kita apel karena Bapak tiba. Yang masih duduk berdiri, siapa?
Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku pembina apel menuju mimbar apel. Undangan dipersilakan duduk kembali. Lapor apel kesiapan PPSU dan tenaga kerja kontrak tahun 2015. Siap, dimulai. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya melaporkan pelaksanaan apel pekerja penanganan prasyarat dan sarana umum dan pekerja kontrak pada dinas di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut. Dasar hukum pelaksanaan berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang pelaksanaan apel pekerja penanganan prasyarat dan sarana umum dan pekerja kontrak pada dinas di Provinsi DKI Jakarta. Maksud dan tujuan dilaksanakannya apel ini adalah untuk menyatukan persepsi dan langkah kerja para pekerja PPSU dan pekerja kontrak pada dinas dalam rangka memberikan kenyamanan bagi warga kota sehingga dapat terwujud Jakarta yang tertata rapi. Tujuan dilaksanakannya apel ini adalah dapat terciptanya pola kerja yang sesuai dengan aturan, kebutuhan, dan mekanisme oleh masing-masing pekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Waktu dan tempat. Pelaksanaan kegiatan apel ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Agustus tahun 2015, pukul 7.30 sampai dengan selesai bertempat di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Tema apel adalah apel PPSU dan pekerja kontrak Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta kota modern yang tertata rapi. Peserta apel terdiri dari pekerja penanganan sarana